Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk nafas hidup, kita bersyukur untuk keluarga kita yang masih sehat-sehat, kita bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita yang senantiasa mempedulikan kita, ataupun senantiasa tidak senang dengan kita. Itu semua perlu kita syukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami, dan Tuhan Yesus mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya, menerapkannya di dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis di dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau senantiasa, ya Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini, hati, pikiran, jiwa, dan roh kami taruh di dalam tangan Tuhan, sehingga kami fokus untuk melakukan pendalaman Alkitab pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, kami taruh di dalam tangan Tuhan Yesus, tangan Bapa kami yang ajaib. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Raja Keagungan, Raja Mulia dan Penyelamat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus membuat hidup kita berharga di dalam kitab Pengkhotbah. Ada banyak manusia yang tidak mengerti tujuan hidupnya, bahkan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di hidup ini tampaknya akan sia-sia. Di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hidup ini tidak berarti sama sekali, seakan-akan semuanya sia-sia. Baik pemikiran manusia, kesuksesan, kekayaan, kebaikan, tidak ada sama sekali yang memuaskan hati manusia. Bahkan lebih dari itu, hidup ini seakan-akan tidak adil. Manusia yang berbuat kebaikan di hidupnya, dia akan mengalami penderitaan. Sedangkan manusia yang berbuat kejahatan di hidupnya, dia akan mendapatkan kemakmuran. Sehingga dikatakan semuanya sia-sia belaka. Memang benar, jika manusia tanpa Allah, hidupnya akan terasa sia-sia. Pikirannya sia-sia, kesuksesan dan kekayaannya sia-sia. Semua yang di hidupnya akan terasa sia-sia. Tidak akan sia-sia apabila berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya berharga. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ketika manusia menyadari hal itu, maka manusia akan mengetahui tujuan hidupnya, dan manusia akan sadar bahwa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadikan hidup kita berharga dikarenakan di awal manusia diciptakan sudah dibentuk menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Sehingga segala apapun yang terjadi, baik manusia jatuh ke dalam dosa, manusia meninggalkan Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Bahkan Tuhan Yesus menjadikan manusia itu sangat berharga di hadapannya, yaitu dengan darah sucinya Ia menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Ini sebagai salah satu contoh bahwa Tuhan Yesus menjadikan hidup manusia berharga di matanya. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus membuat manusia berharga? Yang pertama, Tuhan Yesus membuat manusia berharga, yaitu menjadikan manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna di antara semua yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi manusia di setiap waktu.
menjadikan manusia berkuasa atas semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah, memberikan masa depan yang penuh harapan dan bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Yang ketiga, menebus manusia dari dosa pelanggaran dan kejahatan dengan mencurahkan darah yang suci, darah yang tiada noda dan cela, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, di akhir zaman, Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Inilah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manusia dijadikan Tuhan Yesus sangat berharga. Jika dipikir dan diingat, apalah manusia hanya terbuat dari debu, tetapi dijadikan Tuhan Yesus berharga. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan yang kedua, apakah manusia menyadari bahwa Tuhan Yesus membuat manusia berharga? Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus telah menjadikan hidupnya berharga, dikarenakan seseorang itu terlalu fokus dengan keadaan hidupnya yang susah, menderita, sakit-sakitan dan sebagainya, sehingga sering mengeluarkan kata-kata yang menghujat Tuhan Yesus dengan mengatakan, tidak ada yang bisa dilakukan Tuhan Yesus sama sekali. Kalau Dia mengasihi aku, tidak mungkin aku dibuat susah dan menderita dalam hidup ini. Terlalu sering menyalahkan Tuhan Yesus tanpa menyadari apa yang sudah kita perbuat baginya. Sadarlah bahwa Tuhan Yesus telah melakukan bagiannya, yaitu menjadikan engkau berharga. Sekarang giliran manusia untuk menyadari apa yang harus diperbuat untuk sejalan dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang ketiga, mengapa banyak di antara manusia yang tidak sadar bahwa manusia itu berharga? Karena manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia lebih dominan mendengarkan dakwaan iblis yang menyatakan bahwa manusia itu tidak berharga sama sekali. Tetapi kenyataannya manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan dan dijadikan berharga karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Kalau manusia tidak berharga di hadapan Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus rela turun ke dunia yang sangat kotor, yang penuh dengan dosa, kenajisan, kekejian, dan sebagainya? Ini menunjukkan bahwa manusia sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Jadi, jika engkau masih memiliki pemikiran bahwa engkau tidak berharga, sadarlah itu adalah perkataan iblis. Jangan dengarkan, tetapi usirlah dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau sadar kalau dia dijadikan Tuhan Yesus berharga? Tuhan Yesus tetap mengasihi manusia. Dan dengan penuh kesabaran Tuhan Yesus menginginkan semua manusia sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Dan Tuhan Yesus selalu menanti-nantikan pulangnya seorang penjahat dari jalan yang salah berbalik kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kelima, apa yang seharusnya yang dilakukan manusia sebagai makhluk yang sudah dijadikan Tuhan Yesus berharga? Yang seharusnya dilakukan manusia adalah senantiasa bersyukur kepada Allah oleh karena kasih dan kemurahannya yang menjadikan manusia berharga di mata Tuhan Yesus dan menjadi ciptaan yang dimuliakan. Selain bersyukur, manusia juga harus menjaga dan menghargai karya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya, menjaga dalam segala hal, yakni tidak lagi berbuat dosa dan mengecewakan hati Tuhan Allah. Tidak lagi suka berbicara kotor atau menghina sesama. Tidak lagi suka melakukan semua yang dilakukan dunia ini. Misalnya selingkuh, bertingkah laku kasar, tidak ada kesabaran dalam menghadapi seorang akan yang lain, benci, dendam, mabuk, main judi, gonta-ganti pasangan, berpikiran negatif terhadap orang lain, menipu, berbohong, dan semua yang termasuk dosa. Menghargai berarti menjadikan pemberian Tuhan Yesus itu nomor satu di dalam hidup kita dan yang paling utama dan terutama. Manusia yang sudah sadar akan pekerjaan Tuhan Yesus harus menyampaikan hal itu kepada orang lain, sehingga orang tersebut boleh menyadari
bahwa benar Tuhan Yesus telah menjadikan manusia yang berdosa berharga di hadapan Tuhan Allah. Senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik dari segi berpakaian, berbicara, berpikir, semuanya itu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja yang mulia dan hebat. Dan yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, Tuhan Yesus menjadikan manusia berharga karena Tuhan Yesus mau mencurahkan darahnya yang kudus untuk manusia berdosa dan mati di dalam penebusan itu, menyelamatkan manusia dan mengorbankan dirinya. Yang kedua, yang terbaik telah Tuhan Yesus sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya. Masa depan yang penuh harapan, waktu demi waktu yang penuh karya Tuhan Yesus, sediakan semuanya. Sebagai bukti Tuhan Yesus menjadikan manusia berharga. Yang ketiga, sadari dan syukurilah bahwa engkau dijadikan berharga di hadapan Tuhan Yesus. Dan jangan pernah mendengarkan dakwaan iblis yang menyatakan bahwa manusia tidak berharga di hadapan Tuhan Yesus. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam melakukan dan mengerjakannya dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami yakin kami memperoleh kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau jadikan kami berharga, kami bersyukur. Tolong kami untuk menyadari dan menyampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah menjadikan manusia berharga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami sampaikan kepada Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.